Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fama ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa silaturahim lagi di ngopi pagi kita di Senin Inspirasi. Ya, karena seperti temanya adalah Senin Inspirasi, maka hari ini kita akan menginspirasi. Nah, hari ini kita akan menginspirasi teman-teman semua, dan inspirasi kita hari ini nanti akan bersama dengan seorang yang luar biasa menurut saya ya. Beliau penyintas penyintas sudah melampaui masa-masa sulit ya ketika menghadapi dengan COVID, dan saya rasa hari ini lagi banyak teman-teman yang mungkin sedang panik, bingung bagaimana menyikapi ketika terpapar COVID. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang satu pengalaman yang luar biasa. Tapi sebelum ke sana, ada kabar duka dari saudara kita di Yogyakarta, Mas Fani. Beliau salah satu dari Tamir Jogokarian. Beliau telah berpulang. Ya, hari ini kita doakan sebelum kita lanjutkan. Kita kirim doa untuk beliau. Semoga beliau husnul khatimah, seluruh amal ibadahnya diterima, dan semoga Allah berikan tempat terbaik di surga-Nya Allah. Kita kirim Al-Fatihah bareng-bareng buat Mas Fani. Al-Fatihah. Ya, ya. Oke, nah, hari ini kita akan lanjutkan. Nah, ya memang hampir tiap hari kita mendengar kabar-kabar duka, kabar-kabar tidak baik ya. Tapi semoga hari ini yang kita masih bisa bareng-bareng menyimak, dan hari ini kita masih bisa silaturahim, semoga ini menjadi satu nikmat yang bisa kita syukuri, karena hari ini sehat adalah nikmat yang begitu luar biasa. Sehat ini adalah nikmat yang mahal hari ini, nikmat yang Masya Allah harus kita syukuri dengan luar biasa ya. Nah, sahabatku sekalian, hari ini kita akan membahas ya tentang inspirasi untuk kita bisa bangkit dari masa-masa isoman, masa-masa kita kritis, bersama dengan seorang yang saya tahu perjuangannya begitu luar biasa ya pada saat beliau terpapar COVID gitu ya. Satu kantor itu ada beberapa orang, dan beliau baru tahu kalau terpapar COVID beberapa hari kemudian. Nah, bahkan sampai di titik beliau sudah pamitan ke teman-teman di grup. Pamitan ke teman-teman, beberapa teman-teman sudah pada sedih, nangis, dan lain-lain ngelihat kondisinya. Dan saat itu saya sedang di Lampung seperti ini, pulang, saya ingat banget itu tanggal hari Jumat 2 Juli ya. Saya flight dari Lampung ke Surabaya, dan landing saya nggak langsung pulang, saya selesai sholat Jumat, saya langsung mampir ke tempat beliau. Nah, ceritanya sudah saya ceritakan kemarin di hari Jumat, ya, tapi nggak afdol kalau seandainya kita nggak ketemu langsung dengan orangnya. Ya. Hari Jumat kemarin kita sudah ngobrol tentang seseorang yang berhasil survive, ya, menjadi survival dan menjadi penyintas dari COVID, dan semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rahut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas Rahut? Alhamdulillah, bahagia. Alhamdulillah, semangat. Masya Allah. Ya. Nah, Mas Rahut sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini wajahnya Mas Rahut yang Masya Allah luar biasa ya. Nah, sudah cerah, sudah ceria lagi, sudah semangat lagi ya. Nah, ini Mas Rahut sudah ya, kita ngelihat Masya Allah luar biasa ya. Nah, Mas Rahut, gimana ceritanya waktu pas pertama kali kena COVID? Saya pengen tahu nih, pengen dengar ya, atau menyapa dulu teman-teman di ngopi pagi kita. Ini acara rutin dari CRA ya. Ini ngopi pagi itu singkatan dari ngobrol pagi, perkara iman dan ilmu. Nah, penyemangat
ikhtiar. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini tema kita hari Senin itu namanya Senin Inspirasi. Kalau hari Rabu namanya Wirabu Usaha, kalau Jumat Jumat Takwa dan Berkah. Dan hari ini kita ngobrol di hari Senin pagi, Senin Inspirasi. Jadi memang temanya kita pengen menginspirasi teman-teman dengan kisah-kisah, dengan story-story. Wah, namanya juga pas tuh, Darahut Story. Dengan story-story yang positif, story-story yang baik gitu. Nah, sapa dulu Mas Rahut, teman-teman kita di seluruh Indonesia, Mas Rahut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Salah. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mas Rahut, cerita dikit dong. Waktu pertama kali terpapar COVID itu ceritanya gimana? Kok bisa sampai kena COVID ini gimana ceritanya? Jadi gini Coach, tanggal 18 sampai 20 Juni itu kita itu lagi rihlah ke Jogja, satu kantor Coach. Berapa orang itu? Berapa orang yang ikut rihlahnya? Kurang lebih 90 orang, 92 orang. Masya Allah, itu karyawan semua berarti ya? Iya Coach. Masya Allah. Jadi teman-teman, Mas Rahut ini adalah salah satu pengusaha di bidang biro jasa ya. Segala jasa lah, macam-macam perizinan beliau bisa buat dengan perusahaannya namanya Pop Jasa, kantornya ada di Surabaya, dan kantor pusat ya, sekarang sudah punya cabang berapa Mas Raut? Saat ini 16 Coach. Nah 16 cabang dan karyawan juga sudah total 100 mungkin lebih ya? Masih 80-an sih Coach. 80-an, waktu itu ada sama keluarga juga ya, 90 itu ya, sama ada keluarga ya, Masya Allah, habis 90-an, dan Masya Allah, luar biasa, Mas Rahut ini pertumbuhannya luar biasa, di SBC beliau pernah menjabat sebagai Ketua Chapter Surabaya, dan alumni OYC 2 ya Mas Rahut ya? Yeah. Alumni OYC 2. Nah, Taib, Mas Rahut, kita lanjutkan lagi tadi ceritanya, rihlah nih ke Yogyakarta bersama rombongan kurang lebih 90 orang. Nah, itu ternyata penanggung jawabnya rihlah itu sudah meriang pada waktu mau berangkat itu, Coach. Tapi nggak bilang. Penanggung jawab ini berarti karyawan atau siapa ini? Iya, karyawan, Coach. Karyawan. Koordinatornya untuk rihlah ini sudah positif. Ya, belum tahu positif apa enggaknya, memang belum cek. Tapi sudah meriang, Coach. Sampai akhirnya puncaknya hari Senin, beliau langsung tes. Akhirnya positif. Nah, belum bilang, ini sebelum berangkat saya sudah meriang, Pak. Waduh, ini satu bis. Ternyata nah, itu benar. Satu bis yang, berapa bis yang berangkat Mas Rahut? 2 bis, Coach. 2 bis. Dan itu beliau satu bis yang sama dengan Mas Rahut atau berbeda? Berbeda. Cuman memang tanggal 20 hari Ahadnya, saya rangkul dia. Oh, terima kasih. Sukses sudah. Nah, jadi ceritanya Mas Rahut ini nggak tahu kalau seandainya ada timnya yang positif ya. Nah, jadi ini penting banget teman-teman, bahwa keterbukaan dan kita nggak perlu takut untuk tes gitu. Jadi untuk memvalidasi. Jadi banyak teman-teman ketika terpapar COVID, dia takut untuk melakukan tes. Kenapa? Takut nanti kalau positif, takut kalau dipositifkan. Nggak ada istilahnya dipositifkan. Maksudnya dalam konteks ini, tes itu untuk tujuannya melindungi orang lain dari kita gitu ya. Bukan semata-mata pada kepentingan kita sendiri, tapi waktu saya tes, waktu itu saya posting di Facebook, teman-teman yang kemarin sudah, saya kebetulan juga LC juga, lulusan COVID juga di Januari. Jadi, saya sampai posting di Facebook, saya bilang, yang interaksi dengan saya beberapa hari terakhir, mohon tes gitu. Kenapa? Karena untuk memvalidasi agar treatmentnya tepat gitu. Jadi, kalau memang sudah positif, harus isoman, jangan ikut kegiatan. Contohnya kayak gini, nah ini, tapi kita nggak boleh menyalahkan ya Mas Raut, nggak boleh menyalahkan beliau, apa artinya, wah ini gara-gara beliau tertular dan lain-lain. Bagi yang positif ya isoman, bagi yang terpapar ya jangan menyalahkan juga dari mana. Kenapa? Karena kalau saya yakin betul semua terjadi atas izin Allah. Jadi walaupun ada yang positif, kalau seandainya Allah tidak mengizinkan, yang tidak ada yang kena. Dan Mas waktu itu tenang, saya masih ingat tadi Selasa itu saya masih makan soto yang kena COVID, bis saya tidak. Ya, Mas Rahut bilang, bis saya aman, katanya Mas Rahut gitu ya. Dan ternyata hari Rabu, Mas Rahut tes ya, beruan ya? Iya, Coach. Itu tesnya hari Rabunya, Mas Rahut ya? Hari Rabunya, Coach. Terus setelah kita ngobrol di Soto Cahar, tes, hasilnya gimana, Mas? Hasilnya positif. Ya. Nah, pertama kali tahu hasilnya, apa yang dirasakan, Mas? Nah, sebenarnya gini, jadi
Selasa itu masih insya Allah masih sehat Mbak Leviat, masih seger, masih bisa ngobrol sama Coach Ridwan dan tim, gitu Coach. Masih sampai sore juga ngobrol sama tim juga. Nah, malamnya itu kok greges gitu Coach, greges. Nah, akhirnya istri minta untuk tes saja, Ma. Ayo kita tes keluarga. Oke, ya udah kita tes keluarga. Alhamdulillah, saya sama anak kedua saya kena positif. Anak kedua itu sama, yang putri ya? Iya, yang putri. Yang namanya Sakinah, yang anak kedua, Coach. Nah, istri sama saudara nggak kena. Negatif, Coach. Nah, saya baru ilang, oh iya, ternyata masa COVID itu 3 hari. Saya pikir Senin ketika teman-teman hampir banyak, hampir 10 orang lebih, Coach. Itu ngabari tumbang positif semua. Tapi kan masih sehat alhamdulillah. Ternyata tumbang juga gitu. Dan itu setelah tahu positif akhirnya itu yang memang kesalahan treatment. Akhirnya saya di kamar aja minum obat-obatan gitu Coach. Ya. Nah, jadi ketika tes itu memang nggak semua orang, misalnya kita berinteraksi, tes langsung positif itu belum tentu. Jadi inkubasi berbeda-beda, stamina orang berbeda-beda. Ada yang dia OTG nggak kelihatan ininya, ada yang cuma greges-greges ringan gitu. Ini yang seringkali terjadi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang hari ini mungkin ada keluarganya atau dirinya sedang ngerasanya kayak kena COVID, maka kayak tadi, Mas Rahut, teman-temannya satu kantor ada 10 orangan waktu itu kalau nggak salah. Saya hari Selasa itu jadwalnya harusnya coaching gitu, tapi ternyata karena dapat kabar banyak yang tidak bisa, ini kita cuma ngobrol beberapa orang saja di warung soto. Dan Mas Rahut masih yakin banget kalau Mas Rahut itu sehat dan tidak kena COVID gitu ya. Malamnya greges, besoknya tes, ternyata hasilnya positif bersama dengan anaknya yang nomor 2 gitu ya, dan keluarga yang lainnya masih negatif gitu. Nah, ini teman-teman, jadi tipsnya salah satunya adalah, kalau tadi yang pertama saya bilang bahwa COVID itu bagi siapapun yang ngerasa sudah ngerasa greges gak enak, maka cepat tes untuk memastikan bahwa kita positif atau tidak agar tidak zolim kepada orang lain ya. Nah, yang kedua, preventifnya kalau sudah memang kita positif jangan berinteraksi dulu, tapi lakukanlah yang namanya isoman. Nah, sekarang ini yang ketiga, Mas Rahut. Setelah tahu dan setelah dapat kabar positif, tadi memutuskan, pertama kali perasaannya gimana Mas, waktu hasil tes muncul positif gitu, kira-kira gimana perasaannya Mas Rahut? Ya, jadi tetap pede Coach, banyak istilahnya kita yakin bahwa banyak teman-teman yang sembuh, gitu Coach. Tapi katanya sempat nggak pulang semalaman, waktu pas hasil tes itu nggak berani pulang katanya. Oh, pulang Coach, langsung pulang. Langsung pulang. Katanya aman keliling-keliling dulu, nggak langsung pulang gitu kan. Takut katanya. Itu hasil tes langsung pulang, langsung masuk kamar Coach. Oh, langsung masuk kamar. Langsung isolasi mandiri ya? Ya, masuk kamar sama anak kedua saya. Nah, itu saya nggak keluar-keluar sama anak kedua saya. Gitu Coach. Selama 4 hari. Itu memang panas, naik turun Coach. Naik turun, habis minum obat paracetamol, turun, tapi habis itu naik lagi. Pokoknya 4 hari, kalau kurang lebih sepekan lah. Tapi 4 hari itu gini, jadi setelah 4 hari, setelah mertua saya dibilangin sama teman-temannya bahwa anak itu nggak boleh isoman, akhirnya dibawa turun lah anak saya, gitu Coach. Dan anak saya itu ya melakukan nggak hanya minum obat tapi caring juga Coach. Jadi alhamdulillah nggak lama anak saya sudah sembuh, gitu Coach. Tapi saya tetap mendekam di kamar dan tanpa caring. Pada waktu mau caring itu rasanya kok gak enak gini, wis di kamar aja minum obat-obatan saya saja gitu. Ya, caring itu teman-teman itu artinya berjemur. Takutnya nih ada yang bukan orang Surabaya nggak tahu artinya caring ya, berjemur. Oh, iya. Jadi anaknya yang kedua memang sebenarnya disarankan kalau untuk anak-anak jangan diisolasi di dalam kamar, tidak keluar interaksi, karena secara psikologi kasihan gitu, dia bisa tertekan secara mental
Jadi memang secara psikologi disarankan untuk tetap bisa berinteraksi gitu ya. Nah ini kalau untuk anak-anak, dan tadi setelah interaksi berjemur ternyata recovery-nya lebih cepat gitu ya, lebih sembuh, dan memang anak secara untuk antibodi dan juga untuk imunitasnya jauh lebih baik dibandingin sama yang sudah dewasa, memang seperti itu, dan penyembuhannya setelah itu sembuh ya. Yang anak berarti yang ini sudah kembali normal ya, sudah sehat duluan kalau nggak salah ya. Iya Gus. Nah, Mas Raut waktu itu di dalam kamar pakai AC nggak tuh? Pakai AC Gus. Tapi kadang mati, kadang hidup, tapi AC itu Gus. Karena memang sudah terbiasa. Nah, setelah 4 hari itu gimana, Mas? Setelah 4 hari tadi anaknya sudah mulai sehat, Mas Raut gimana nih ceritanya? Lanjutkan. Masih panas selama sampai sepekan Gus. Habis itu setelah itu panasnya sudah hilang. Nah, itu tapi badan itu rasanya sudah beda. Mulai sesak gitu, Coach. Nah, kalau saya memang kondisinya masih bisa merasakan dan masih bisa mencium. Gitu, Coach. Anosmia, bukan enggak anosmia gitu. Nah, setelah itu baru kalau nggak salah Selasa tanggal 28 itu merasakan sesak. Selasa tanggal 28 Juni itu merasakan sesak, Coach. Akhirnya kok tambah sesak gitu. Sesak itu muncul di hari keberapa, Mas Raut? Hari pas sepekan sih, Coach. Jadi kan Rabunya tanggal 23-nya saya cek positif. Nah, tanggal 28-nya itu merasakan sesak. Gitu, Coach. Ya. Nah, terus setelah sesak, sempat dengar cerita saya katanya sama teman-teman sudah mulai dibawa cari rumah sakit. Nah, itu ceritakan aja dulu, Mas, sampai sana. Karena saya lihat itu ceritanya. Gimana itu ceritanya? Jadi pertama kali memang saya nggak mau ngomong-ngomong ke teman-teman. Mungkin hanya teman-teman 2 orang aja yang saya bilangin, Coach. Wis itu aja, ben nggak khawatir. Habis itu tanggal 30 kok tambah parah gitu, Coach. Kok tambah parah? Akhirnya wis tolong carikan rumah sakit aja. Gitu. Ternyata ya mungkin ini waktu-waktu itu rumah sakit membludak peserta COVID-nya, Coach. Ya. Sehingga di situ pagi ada kamar, pagi ditelepon sama tim saya. Jadi tim saya pada waktu itu mencari kamar rumah sakit. Pagi itu ada kamar, Coach. Saya ke sana itu 2 jaman lah, 2 jaman atau 1 jaman ya, 1 jaman sejak tim saya telepon, ternyata sudah penuh, bahkan sudah. Itu masih belum pakai ambulan ya, masih naik mobil pribadi ya? Belum Coach. Nah, pada waktu itu 7 orang sudah antri di IGD, tapi belum ada kamar, gitu, Coach. Nah, posisi Mas Raul berarti sudah masuk IGD juga berarti saat itu ya? Sudah, Coach. Nah, saya pada waktu di IGD itu kurang lebih jam 10 nyampe, terusan saya terpisah dari istri juga kena COVID juga, pada waktu itu sudah kena COVID. Oh ya, istri kena COVID-nya itu sekitar tanggal, ya pas 28 itu, Coach. Pas 28 itu kena COVID karena memang sering ke kamar saya untuk nganterin makanan dan menyiapkan obat, akhirnya kena. Anak pertama saya juga kena, gitu, Coach. Sehingga saya sama istri itu ke rumah sakit, tapi ternyata istri didiagnosa pada waktu itu masih bisa isoman, masih sehat, gitu, Coach. Nah, saya itu tidak boleh pulang karena sudah dalam kondisi sesak dan dicek di ronsen bahwa paru-paru saya itu banyak bercak putihnya, gitu, Coach. Sehingga pada waktu itu tapi melihat keadaan IGD jam 10 sampai jam 4 sore saya itu nggak makan, nggak minum obat, hanya dikasih sama perawatnya itu oksigen, Coach. Diperiksa-periksa sama dikasih oksigen. Nah, saya pikir kayak gini ceritanya ya, siapa yang nungguin saya? Istri saya juga nggak mungkin nungguin saya sambil duduk, karena istri saya juga kena COVID.
Kalau saya memaksakan di sini, wah istri saya istrinya malah saya nggak terawat. Wis saya pulang aja, gitu. Intinya saya berpikir bahwa insya Allah mungkin ini bukan jalannya, gitu. Mungkin ini bukan jalannya ke rumah sakit, mungkin ini jalannya harus isoman di rumah, gitu. Yeah. Terus tim saya pada nangis semua, loh Pak, ini jenengan ini apa namanya sakitnya parah loh Pak, kenapa kok? Wis pulangkan saja Mas, pulangkan saja daripada saya tepar di sini, pulangkan saja. Tapi itu seluruh rumah sakit itu dengar, sampai susternya datang, bingung, loh ini Bapak ini parah loh Pak, jangan sampai pulang Pak, gitu. Wis pulang, saya nggak mau di sini, gitu. Ya udah kalau gitu tanda tangan surat pernyataan, dan akhirnya alhamdulillah bisa pulang, gitu Coach. Nah, pada saat pulang itu berarti istilahnya paksa ya, dari rumah sakit pulang ke rumah. Nah, sampai rumah ceritanya lanjutannya gimana nih Mas Raul? Nah, sampai rumah itu masih dalam kondisi biasa hari itu, malam itu, gitu Coach. Ya biasa, sesak biasa. Itu terusan saya bilang ke salah satu sahabat SPC Surabaya juga, Mas ini mungkin insya Allah saya saya cerita tentang keadaan rumah sakit itu, saya pulang. Ternyata akhirnya gempar di SPC Surabaya itu. Itu sudah tahu posisi yang karyawan meninggal atau belum Mas, posisi ini? Belum Coach. Oh, belum tahu kalau ceritanya ada karyawan yang meninggal, belum ya? Belum. Jadi okay. belum meninggal pada waktu itu. Nah, akhirnya di tanggal 1 itu teman-teman SPC Surabaya saya sangat terharu, mereka sangat bekerja keras cari rumah sakit sana, rumah sakit sini, terusan mendatangkan ambulan buat saya juga, gitu Coach. Akhirnya kita keliling dari rumah sakit ini ke rumah sakit lainnya, sampai 4 rumah sakit kita datangi, tapi masih penuh semua. Bahkan ada rumah sakit yang lumayan parah sampai di depan-depan peserta COVID-nya itu Coach. Sampai di depan-depan itu kan. Nah, istri saya yang bantu saya pada waktu itu, saya memang sudah sudah nggak bisa duduk lagi Coach. Sejak tanggal 29 itu tanggal 30 itu memang sudah nggak bisa duduk, sudah nggak bisa berdiri apalagi gitu. Jadi di kasur aja, sampai pakai spot Coach kalau buang air gitu. Dan kalau sholat itu tayamum dan sambil tidur. Jadi, nah, tanggal 1-nya itu sampai didatangkan ambulans, 4 rumah sakit kita jelajahi, nggak ada kabar, kita pulang lagi, dan itu saya semakin keadaan lumayan semakin buruk karena memang harus saya paksakan kamar saya di lantai 2, sedangkan harus turun itu memang harus terpaksa, gitu kan. Nah, naik turun itu harus nggak bisa, ini keadaan gitu. Terus habis maghrib itu dikabari tim saya masih muda, beliau umurnya baru 23-an kalau nggak salah, 23 tahunan, beliau meninggal. Kaget semua. Nah, itu kan kabar itu di WA group, Bos. Saya memang masih di WA group, belum dikeluarkan, harusnya dikeluarkan kalau supaya pemikiran lebih fresh, tapi itu nggak apa-apa, bisa memantau juga. Nah, mereka bilang padahal pagi tadi itu masih absen. Memang beberapa tim WFH karena ya gejala COVID juga. Pagi tadi masih absen dan masih beliau adalah sales, masih ada orderan, masih ada omset, tapi ternyata Masya Allah beliau juga meninggalnya bukan karena COVID, karena sebelumnya H-1-nya sudah periksa, sudah tes antigen, dinyatakan negatif,
dan meninggal pun tetap juga di PCR dan dinyatakan negatif juga. Jadi bukan karena COVID meninggalnya beliau. Itu. Tapi sempat terpapar COVID nggak itu? Enggak, belum. Belum. Gejala sama, tapi di tes itu negatif semua, Coach. Tapi tesnya tes akhir ya, bukan tes awal ya? Awal sama akhir, Coach. Oh ya. Jadi awal H-1-nya sebelum beliau meninggal tes antigen biasa. Nah, setelah beliau meninggal di tes PCR sama apa namanya? Sama apa? Sama rumah sakit puskesmas, ya. Puskesmas ya. Aduh. Karena biar apa namanya? Biar warga ini enggak bingung. Enggak khawatir gitu kan. Nah, setelah tahu kabar meninggal, wis ya Allah, kalau memang ini sakitnya tambah parah. Wis pasrah. Nah, di situ saya apa ya, kalau ya minta maaf ke semuanya gitu. Lewat WA saya minta maaf ke semuanya, ke teman-teman, kalau saya ada salah mohon dimaafkan gitu. Merasakan sakit itu ya istilahnya wis pasrah lah. Wis pemikiran pada waktu itu memang wis apa namanya? Wis pasrah, wis menyerah. Bisa jadi tidur saya ini mungkin saya pemikiran gitu guys. Bisa jadi tidur saya ini tidur saya terakhir gitu. Soalnya badan saya itu sudah sesak, memang nggak apa namanya, kayak rusak gitu guys. Di dalam badan saya ini kayak rusak gitu rasanya gitu guys. Nah, ini teman-teman semua yang saya ceritakan tadi kondisinya ini real ya, yang kemarin saya ceritakan memang kondisinya benar-benar ketika saya ngelihat itu Mas Raul sudah dalam kondisi yang ya cukup apa ya namanya memprihatinkan waktu itu saya ngelihat gitu ya. Nah, sudah pamitan ke teman-teman. Nah, jadi tips yang keempat tadi kan sudah, yang pertama tadi ya memastikan kita positif atau negatif, yang kedua kalau positif kita isoman jangan berinteraksi. Nah, yang ketiga ini mengurangi aktivitas apa namanya bersosialisasi yang memungkinkan untuk membahayakan orang. Nah, yang keempat teman-teman, ketika kita tahu dan kita sedang menjalani isoman, maka usahakan untuk pikiran kita itu tenang, happy, bahagia, jangan stres gitu, terutama kayak tadi. Karena itu akan berpengaruh kepada psikologis kita, psikis kita. Jadi COVID ini menyerang dua, nyerang fisik dan nyerang psikis gitu. Fisiknya diserang karena memang sakit, ya tadi itu sampai Mas Raul cerita susah bernapas dan lain-lain gitu. Saya merasakan betul, karena saya saturasi itu sempat sampai di bawah 90 dan saya masuk UGD juga waktu pada saat saya kena COVID gitu. Jadi merasakan betul yang Mas Raul rasakan gitu, dan di UGD kayak mungkin kalau Mas Raul tadi versinya waduh ini nggak diurusin dan lain-lain gitu. Nah, itu bahkan membuat tambah stres dan biasanya apa namanya kondisi kita malah tambah drop ketika kita kondisinya stres seperti itu. Ketika pulang gitu tadi Mas Raul cerita mendengar apa teman di kantor ada yang meninggal dan lainnya, buat tambah drop lagi gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika teman-teman ada yang ini, maka apa? Pastikan hindari berita-berita negatif ya, Pak. Input kan, jadi kita ini kan input proses output gitu ya. Pastikan input yang masuk itu baik itu input untuk badan kita berarti makanan, input untuk jiwa kita ibadah, dan input untuk pikiran kita informasi itu pastikan yang positif. Karena ketika ada yang negatif itu akan menjadi satu penyakit juga buat diri kita yang melemahkan imun kita. Jadi always positive thinking ya, positive feeling gitu ya. Jadi agar kita imunnya juga bertumbuh. Nah, tadi Mas Raul cerita ketika sudah psikologisnya kena, fisiknya juga kena. Saya sama Mas, saya ronsen saya waktu itu paru-paru itu sudah apa namanya putih-putih juga gitu ya. Jadi ketika itu sebenarnya saya disarankan juga waktu itu untuk mendapatkan perawatan khusus gitu ya. Tapi saya waktu itu memilih untuk isoman gitu karena apa namanya istri juga kondisinya masih baik gitu. Jadi saya sama istri berdua itu waktu pas di UGD. Nah, ini saya memutuskan juga untuk pulang gitu dan isoman gitu. Dan jadi ketika kita psikologinya kita terdampak signifikan, itu akan menurunkan secara tubuh kita, secara daya tahan tubuh kita. Nah, itu di titik tadi Mas Raul sampai sudah di titik yang minta maaf, pamitan, sudah menyerah lah gitu. Nah, cerita berlanjut gimana nih Mas Raul setelah menyerah tadi? Dan alhamdulillah masih dapat izin Allah masih terbangun pada saat itu, Coach. Tanggal 2 Juli 2021. Kalau untuk makan memang saya makannya memang saya banyakin, Coach. Apapun yang terjadi intinya saya harus makan karena makan ini memang imun, salah satu imun juga.
gitu Coach. Sarapan seperti biasa, sarapan. Alhamdulillah istri saya walaupun terkena COVID masih bisa menjaga saya Coach. Masya Allah, Mbak Amel ini luar Terus biasa. Memang bisa, kita doakan masih ya. bisa koordinasi sama teman-teman SPJ. Rahasianya, Masya Allah, dapat kabar mengejutkan dan membahagiakan. Masya Allah. Guru kita semua, Coach Sidonawati, dari Lampung, langsung ngampiri saya. Pak, ini Coach Ridwan sama Umi Ririn mau ke rumah. Lah terus gak apa-apa sama? Wes gak apa-apa. Gak tahu ini mau ke rumah. Akhirnya beneran setelah pada Jumatan, beliau mampir ke rumah. Masya Allah, tanpa basa-basi, tanpa ketakutan, naik ke lantai 2 ke kamar saya, masuk ke kamar saya. Pada waktu itu saya rasakan memang kamar saya pengap, karena mungkin ya nggak terbuka sama sekali, nggak ada udara itu pengap, tapi beliau tetap mau gitu, luar biasanya. Dan alhamdulillah beliau ngasih pesan itu yang luar biasa yang membuat alhamdulillah bisa semangat lagi. Salah satunya adalah ada 3 yang saya ingat. Yang pertama adalah miliki semangat hidup. Sambil memang motivasinya memang luar biasa. Kalau saya mungkin ceritanya mungkin hanya miliki semangat hidup. Nah, beliau punya cerita luar biasa, tapi saya lupa pada waktu itu. Yang kedua, terus pikiran sudah gak karuan gitu, buat Mas, apakah bekalmu sudah cukup untuk menghadap Allah? Itu yang saya cek gitu. Masya Allah, ini. Terus beliau bilang, peganglah yang sakit. Yang sakit daerah mana Mas? Dada Coach. Peganglah bagiannya sih sambil bersolawat Mas. Karena sesungguhnya COVID ini adalah makhluk Allah juga. Dan Allah mengizinkan siapa aja yang terkena. Dan semua makhluk Allah itu juga bersolawat. Nah, insya Allah akan lebih mendingan. Gitu. Ternyata benar, setelah bersolawat 3 kali, alhamdulillah agak mendingan. Nah, habis itu, setelah itu dipaksa, ya, saya bilang dipaksa ya kerja. Dipaksa untuk berjemur di lantai atas, jadi harus naik. Saya pikiran saya gini, waduh, ini tubuh belum bersahabat, suruh naik ini. Tapi Masya Allah, saya ingat kembali saya satu lagi, saya harus miliki semangat hidup, bukan untuk diri saya, tapi untuk orang-orang yang saya sayangi dan teman-teman yang menunggu kesehatan saya. Bismillah. Gitu. Yang kedua, semangat menguatkan lagi, yaitu bekal. Ya Allah, bekal saya belum cukup. Saya pengen sembuh. Bismillah. Habis itu saya beranikan diri untuk naik. Naik berjemur, panasnya ya Allah. Sudah memang agak geliang-geliang pada waktu itu. Panasnya bikin keringat itu keluar nggak kayak biasanya. Gitu. Alhamdulillah pada kok rodok enak, walaupun nggak terlalu enak, tapi agak enak sedikit nih gitu. Tapi ya itu lagi, kembali lagi. Yang pertama, poin pertama sama kedua, bismillah, saya harus semangat hidup. Dan saya belum punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah. Setelah itu beliau pulang sambil menargetkan saya. Saya ditargetkan bahwa 3 hari lagi kamu harus keluar dari pintu rumah gitu. Tambah semakin mendidih gitu. Wah, bismillah gitu. Ya 2 poin ini yang saya menjadi semangat saya, memiliki semangat hidup bukan untuk dirimu sendiri, bukan hanya tapi untuk keluarga dan orang-orang yang misalnya menunggu kesembuhan. Dan beliau memang menyarankan untuk berjemur 3 kali sehari. Nah, ini yang penting, berjemur 3 kali sehari karena COVID memang
lawannya adalah panas. Itu yang saya saya ingat dari pesan beliau. Akhirnya sejak saat itu saya berhenti, Mas, sudah, kita nggak usah obat-obatan dari dokter, wis kita fokus pada herbal, dan saya akan berjemur 3 kali sehari. Setelah beliau pulang, sorenya saya berjemur lagi. Panasnya, ya Allah. Tapi tiba-tiba lumayan, dari 5%, kurang lebih dari 5% jadi 25%. Saya teringat 2 poin ini terus. Miliki semangat hidup dan bekalmu, apakah cukup? Itu yang saya ingat terus, Coach. Itu yang saya harus membuat semangat, ayo semangat. Habis itu saya menulis pesan status. Gurumu sudah jauh-jauh datang, gitu. Dan banyak sahabat-sahabat menunggu kesembuhanmu. Ayo Raut, semangat. Saya sampai menulis pesan bahwa 3 hari saya harus bisa lari keliling komplek. Dan alhamdulillah saya rutinkan ikhtiar itu tanpa minum obat-obatan dokter lagi. Herbal yang saya minum itu probiotik, habatus sauda, kustul hindi, sama madu. Gitu, Coach. Sama sari buah dari SPJ dari SPJ Pusat. Saya ini. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah 3 hari saya bisa berjemur sama istri. Masya Allah. Alhamdulillah 3 hari saya berjemur sama istri. Sudah di luar rumah itu ya? Iya, Coach. Oh ya, 3 hari berjemur di keluar rumah, depan rumah. Jemur sama istri. Gitu, Coach. Tanpa pikir panjang, malamnya saya buat ini, teman-teman pasti juga butuh motivasi, butuh dukungan, gitu. Saya buat besoknya itu untuk meeting tim. Meeting tim sambil berjemur, ya. Kita kan belum pernah meeting tim sambil berjemur kan, gitu. Ayo kita sama-sama meeting tim. Tapi yang meeting itu memang yang sudah COVID, Coach, yang sudah terpapar COVID, Coach. Bukan yang belum. Yang belum ada takut semua soalnya. Aku meeting opo gitu. Alhamdulillah disitulah semakin yakin bahwa kita bisa sembuh karena memang Allah ridho, gitu. Nah, tetap yakin sembuh karena Allah. Jangan berputus asa, karena Allah sangat benci hambanya yang berputus asa. Itu pesan Presiden juga. Masya Allah. Ya. Jadi saya tetap optimis dan semangat hidup untuk mencari bekal amal di dunia. Masya Allah, luar biasa. Ini Mas Rahut keren banget ya. Jadi behind the story-nya teman-teman, Ba'da Jumatan itu saya selama Jumatan itu benar-benar mendoakan khusus untuk beliau gitu ya. Saya doain dulu di masjid gitu. Dan mungkin ada yang tanya, kenapa kok Coach Ridwan berani gitu ya masuk ke kamarnya Mas Rahut yang posisinya Mas Rahut itu positif gitu. Di sisi lain banyak cerita mungkin orang-orang yang sudah pernah kena COVID ketika terpapar berinteraksi dengan yang varian Delta pun banyak yang kena untuk kedua kalinya gitu. Nah, saya ingat sebuah kisah yang kemarin saya ceritakan di hari Jumat bahwa Tariq bin Ziyad ketika dia datang ke Persia gitu, bahkan dia bertemu dengan ratu yang membawa racun yang paling berbahaya di dunia, yang orang tuh ciumnya aja bisa mati gitu. Dan sama Tariq bin Ziyad itu diminum habis gitu dan dia tidak kenapa-napa. Kenapa? Karena beliau waktu itu menyampaikan kepada ratu, "Hai ratu, apa yang kau pegang di dalam tanganmu? Ini adalah racun yang terberat di dunia," katanya ratunya. Maka dia bilang, tidak ada yang bisa membunuh atau membuat mati seseorang kecuali atas izin Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Akhirnya diminum dan akhirnya dari situ bisa sembuh gitu. Maksudnya bukan sembuh, maksudnya tidak ngefek racunnya gitu. Dan dari situ saya juga membawa itu sebagai satu inspirasi buat saya. Waktu saya datang ke Mas Raud, saya bilang, insya Allah niat saya baik, silaturahim kepada teman yang sedang sakit, menyemangati gitu ya. Dan berbagi pengalaman ketika saya dulu kena COVID, dan saya hanya berpasrah kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Dan alhamdulillah ketika ke sana pun
sampai dengan pulang tidak ada gejala sama sekali kepada saya ya, waktu itu. Tapi tidak ada rasa sombong, tidak juga boleh kita ada rasa meremehkan gitu ya. Jadi takut berlebihan nggak boleh, tapi kita merasa sombong atau merasa sudah lebih baik juga jangan gitu. Nah, saat itu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama kali masuk ke dalam kamar Masrahut itu pertama kali saya buka ya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah perlindungan. Saya duduk di sebelahnya, itu tanpa basa-basi langsung saya tabok kakinya. Karena Mas Ron dalam posisi yang waktu saya lihat itu tidur dengan kondisi yang sudah kayaknya semangatnya sudah nggak ada gitu, dan juga kondisinya sudah, aduh, kamar masih lembab ber-AC gitu ya. Nah, saya tabok kaki. Saya duduk sebelahnya, saya pegang kakinya dan saya tabok. Ayo bangun, saya bilang gitu. Manja bener, saya bilang gitu. Ojo manja, saya bilang. Karena kadang butuh dilakukan. Tapi saya tanya dulu sama istri, ada riwayat jantung atau enggak? Enggak ada, katanya. Sudah langsung saya tabok kakinya. Ceplak gitu, saya bilang gitu. Ayo bangun. Maaf ya Mas Rahut ya. Alhamdulillah. Karena kadang untuk komunikasi agar mendapatkan interaksi 100% itu butuh disadarkan dulu dalam kondisi seperti itu gitu. Nah, seringkali mungkin pada saat itu saya ngerasa ini nggak 100% ini Mas Rahut gitu. Jadi aja saya tabok kakinya. Nah, ketika saya tabok kakinya dan akhirnya dia mulai memberi perhatian kepada saya, maksudnya bisa menatap dan bisa mulai fokus, baru saya ajakin ngobrol yang tadi. Ya. Nah, itu apa yang saya sampaikan persis gitu. Saya bilang jangan manja Mas Rahut. Mas Rahut orang yang luar biasa gitu ya. Kenapa saya bilang Mas Rahut luar biasa? Karena dia berhasil diet gitu ya. Dia dari badan dulu yang agak gemuk, sekarang kurus. Saya bilang saya kalah gitu. Saya belum bisa diet kayak Mas Rahut. Mas Rahut orang luar biasa. Ayo semangat, saya bilang. Nah, saya bangunkan. Nah, terus ketika dia sudah mulai nyaman, bisa ini, saya tanya dulu sakit apa, sakitnya di mana, dan seterusnya. Badan posisi agak setengah duduk waktu itu. Nah, ketika saya pegang, badan juga masih sangat dingin sekali. Dingin sekali itu kenapa? Karena pengaruh AC. Pengaruh AC, ruangan juga nggak ada sirkulasi. Nah, ini tips yang kelima buat teman-teman. Usahakan ketika kita terpapar COVID dan kita sedang isolasi, udah nggak usah pakai AC. Sirkulasi udara biasa saja, dan jangan pakai AC. Karena apa? Karena tubuh yang lembab itu untuk dia berkembang biaknya virus sangat luar biasa gitu. Jadi usahakan tubuh kita itu panas, jangan lembab gitu. Nah, ketika itu saya bilang, ayo matikan AC-nya, buka sirkulasi udara. Nah, terus saya ajakin ngobrol. Nah, saya yakin sekali bahwa yang bisa menyembuhkan kita dari COVID seperti Mas Rod sampaikan tadi hanyalah Allah gitu. Jadi sakit ini Allah yang memberikan, pasti juga Allah yang menyediakan obatnya. Nah, dan Allah yang mengizinkan untuk kita sembuh gitu. Nah, 3 pesan yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah jangan menyerah, itu dalam konteksnya jangan berputus asa gitu. Jadi saya bilang sama Mas Raud, kita nggak boleh berputus asa gitu. Jadi berputus asa itu salah satu dosa yang sangat besar bagi umat Islam gitu. Jadi teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk melewati COVID atau ada keluarganya, sampaikanlah pesan jangan berputus asa gitu. Jadi jangan berputus asa itu penting banget gitu. Kita harus terus yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha memberikan pertolongan, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi jangan sampai ada terbesit dalam diri kita itu berputus asa. Maka tadi saya sampaikan, ayo punyalah semangat hidup. Saya bilang, ayo punya semangat hidup. Kenapa saya bilang harus punya semangat hidup? Kenapa? Ya tadi, karena kita nggak boleh putus asa. Di luar sana masih banyak orang yang butuh untuk kita, kehadiran kita. Ya kalau Mas Raud masih punya anak-anak yang kecil-kecil, punya karyawan yang juga banyak, yang semuanya juga pasti masih butuh juga untuk kehadiran Mas Raud di sana gitu. Jadi saya bilang, nggak boleh berputus asa gitu ya. Takdir, meninggal, usia itu urusan Allah gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah ikhtiar sebaik mungkin dan nggak boleh berputus asa. Nah itu teman-teman ya tipsnya. Lebih baik kalau kita memang meninggal dalam keadaan berjuang, bukan meninggal dalam keadaan menyerah. Saya bilang gitu. Jadilah pemenang. Nah, harus semangat gitu ya. Nah, Masya Allah. Dan Mas Raud waktu itu juga saya ngelihat orang-orang yang tergolong orang yang semangat juangnya luar biasa ya. Walaupun sempat hampir menyerah, tapi saya bilang, ayo berjuang. Umat menunggumu di luar sana, Mas Rahut. Gitu. Kebaikan-kebaikan Mas Rahut yang masih banyak, itu masih banyak orang yang kira-kira masih membutuhkan. Yang kedua yang saya pesankan apa? Ya, singkat ceritanya tadi. Ya. Yang kedua adalah, yang saya pesankan, apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadap Allah? Dunia ini sesungguhnya hanyalah tempat untuk kita mencari bekal untuk kita menghadap kepada Allah. Kalau kita ngerasa memang bekal kita sudah cukup, kita sudah baik, ya mungkin saya bilang nggak apa-apa Mas Rahut. Tapi kalau Mas Rahut memang bekalnya memang masih ngerasa kurang, ayo minta sama Allah agar kita masih diberi kesehatan, agar kita sisa usia kita, umur kita masih bisa kita jadikan sebagai ladang untuk kita beramal soleh, ladang kita untuk beribadah, untuk mencari bekal yang lebih banyak lagi. Gitu. Nah,
Itu yang saya sampaikan ke Mas Raud. Dan yang ketiga tadi, ayo minta kesembuhan kepada Allah, salah satu wasilahnya dengan cara apa? Berdamai dengan COVID. Berdamai, saya bilang. Caranya berdamai dengan COVID gimana? COVID ini makhluk Allah juga. Saya cerita, kayak di tempat saya, di Lampung sini, dulu ada satu kampung diserang sama gajah. Diserang sama gajah itu kenapa kok sampai satu kampung diserang sama gajah? Karena hutannya itu ditebangin, gajah nggak punya tempat tinggal lagi, akhirnya dia nyerang tuh perkampungan gitu. Ngamuk, rumah-rumah dihancurin. Kenapa gajah marah? Karena ulah manusia juga gitu. Nah, jadi berantem tuh. Sama dengan COVID. Mungkin COVID ini case-nya juga sama gitu ya. Nah, COVID-nya marah karena diisengin nih sama manusia gitu, bukan diisengin lagi, dijailin, dirusak gitu. Nah, sehingga dia marah dan dia akhirnya menyerang kayak sekarang, menjadi wabah gitu. Tapi dia makhluk juga, maka apa kita ajak berdamai aja orang makhluknya Allah juga. Saya bilang kirimin sholawat, ya saya bilang kirim ya banyakin istighfar dulu, pegang yang sakit istighfar. Setelah kita istighfar, kirimin sholawat buat dia, kirimin al-fatihah gitu, dan ajak berdamai, ayo COVID, kita ini sama-sama makhluk Allah, saya juga pengen beribadah kepada Allah, tak kirimin sholawat ya, kamu yang tenang, kamu yang baik ya, jangan menyerang tubuh ini gitu. Nah, jadi minta izin sama Allah, kirimin sholawat terus gitu. Nah, insya Allah ya kalau COVID-nya nggak kita ajakin berantem, ya nggak kita apa namanya hancurin dengan obat-obatan kimia dan lain-lain, mungkin insya Allah akan ada kesembuhan gitu ya. Nah, akhirnya itu tadi 3 tipsnya yang saya kasih ke Mas Rahud. Dan yang keempat, saya ajakin untuk apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Berjemur gitu. Itu posisi yang tadi itu berjemur saya papah tuh. Naik ke atas itu posisinya itu duduk dan saya di depannya gitu. Jadi Mas Rahud itu saya tahu betul wajahnya kesakitan, kesulitan, nafas sampai batuk-batuk dan keluar gitu. Saya temenin, saya duduk di sebelahnya. Saya pastikan bahwa insya Allah ya artinya Mas Rahud tidak sendirian gitu, teman-teman banyak di sana waktu itu. Nah, alhamdulillah saya ngelihat Mas Rahud hari ini 4 hari kemudian ngasih kabar di foto sudah jemur di luar, sudah tambah sehat, dan kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu sudah segar, sudah bisa senyum kayak gini tuh ganteng kan, Masya Allah, sudah bisa ceria, sudah bisa ketawa, dan ini Masya Allah satu rizki yang begitu luar biasa gitu ya. Saya ikut bahagia gitu ya. Salah satu rizkinya ketika saudara-saudara kita diberi kesehatan. Nah, teman-teman itulah tips ya, inspirasi kita dari ceritanya Mas Rahud. Mas Rahud kita tanya jawab ya sama teman-teman. Kalau tadi kan banyak saya yang ngobrol ya. Semoga kisahnya Mas Rahud ini menjadi inspirasi dan juga menjadi satu amal jariah buat Mas Rahud juga. Jadi ilmu yang manfaat ya kalau ada teman-teman nanti yang ternyata keluarganya atau dirinya terpapar COVID, jadi bisa punya apa namanya pengalaman, inspirasi dari cerita hari ini. Ya, saya mau ngecek dulu di Facebook kita, apakah ada yang bertanya tadi. Nah, ini saya ngelihatnya di mana ya? Bentar. Mas Iis, ada pertanyaan nggak Mas Iis ini yang apa namanya di ngopi pagi kita ini? Dari teman-teman, ada pertanyaan? Bentar, saya cek dulu, Pak. Minta tolong dicekin ya kalau ada interaksi dari teman-teman yang ada yang bertanya. Nanti kita coba jawab. Nah, ada tambahan nggak Mas Rahud nih dari ceritanya tadi yang seru banget ini? Itu alhamdulillah. Allah perkenankan kita untuk sembuh. Ya, pesan konstituen tadi, sakit ini memang dari Allah, dan Allah lah yang akan menyembuhkan. Jadi memang kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Gitu. Tetap yakin, tetap optimis. Gitu. Bahkan bukan hanya tentang sakit. Ini kan sakit sakit tubuh. Nah, juga ada sakit juga, sakit perusahaan. Mungkin ini zaman sakit perusahaan ini karena pandemi jadi sakit perusahaan juga ya. Iya, sakit perusahaan. Nah, teman-teman, insya Allah setelah masa-masa PPKM tentu terlibat banyak peluang-peluang baru. Dan banyak peluang-peluang baru itu banyak bisnis-bisnis yang bertumbuh. Banyak bisnis-bisnis yang baru yang akan hadir. Karena memang bisnis-bisnis sebelumnya kan gugur. Akhirnya banyak bisnis-bisnis yang mereka pivot untuk bahkan ada juga bisnis-bisnis yang bertumbuh ugal-ugalan selama PPKM. Kenapa? Mereka melihat peluang yang berbeda. Gitu. Ya, ini kita sapa teman-teman dulu di online. Ini ada Mas Haris dari Balikpapan.
Itulah mengapa Coach Ridwan selalu mengingatkan untuk menyegerakan bertaubat. Kita nggak tahu kapan kita sampai di garis finish kehidupan kita. Masya Allah Mas Haris ya. Dan Mas Haris ternyata sempat 15 hari terpapar COVID, sampai sempat keluar darah dari hidung karena batuk yang terlalu keras. Tapi saya bersemangat lagi karena mengingat ketemu lagi masih belum lunas. Masya Allah. Jadi motivasinya bisa banyak, tapi tetap harus punya motivasi untuk kita benar-benar bisa bangkit. Semoga Mas Aris, ini saudara kita di Balikpapan juga selalu diberi kesehatan sama Allah ya. Semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan kesehatan. Ya, ini Cak Kotri merekam jejak keluarga Mas Rahud dari masih tinggal di Riorejo. Benar Mas Cak Kotri ini kan Gresik juga ya, sampai hijrah ke Surabaya, kisah keluarga yang Mas Rahud yang selalu banyak inspirasi dan motivasi. Masya Allah, saya juga saksinya ya. Saya kenal Mas Rahud dari waktu zamannya buat bebek The Guns, Guns and Roses gitu ya dulu ya. OTG itu yang was-was Coach, adik saya pada COVID pertama OTG segar bugar dites positif ya. Jadi memang kita harus selalu berjaga ya. Nah, ini dari Pak Muhammad Zainuddin, Pak Surwan, kita sakit karena Allah dan kita bisa sembuh juga karena Allah. Masya Allah, terima kasih Mas Rahud ya. Benar, semua jadi Allah. Miliki semangat hidup, miliki bekal yang cukup untuk menghadap Allah. Ya sebenarnya kita kalau ditanya bekal yang cukup mungkin nggak akan pernah cukup ya, tapi artinya selalu berusaha untuk mencari bekal untuk kita bisa menghadap kepada Allah, itu yang terpenting. Ya. Nah, sumringah banget Mas Rahud, kata Cak Kotri. Iya, alhamdulillah udah sehat, sekarang udah sumringah dia. Ini kata Sam Haris, untung pulang dari rumah sakit, kalau nggak pulang nggak bisa siaran pagi di sampean. Ini namanya Mas Haris, ini emang lucu deh. Ada Cak Parman, Masya Allah, katanya ya. Nah, Mas Aldi juga, alhamdulillah Mas Rahud sehat, bahagia. Saya juga bahagia nih Kang ya. Memiliki semangat hidup, sehat bugar Mas Rahud, karena COVID itu rasanya kayak deket sama Tuhan, biasanya imannya tambah kuat setelah sembuh. Nah, Masya Allah. Nah, ini kapan-kapan kayaknya nanti Mas Haris, nanti kita undang juga ini untuk inspirasi, ini keren juga nih beliau ya. Sambelan bareng api iki. Mas Rahud, wani katanya ya. Nah, terus dari ini pulangkan saja dan berserah diri dengan keyakinan yang kuat. Ya, salah satu yang insya Allah menjadi kekuatan kita ya ini tadi ya. Jadi salah satunya bagaimana kita bisa benar-benar bergantung sama Allah. Masya Allah luar biasa ya. Nah, terus ini kata Mbak Yus, berjuang, meninggal dalam keadaan berjuang bukan menyerah. Nah, itu yang terbaik. Sebaik-baiknya kita usahakan kita berpulang itu dalam keadaan berjuang bukan dalam keadaan menyerah ya. Semoga kita semua husnul khotimah dan semoga seluruh sahabat-sahabat kita yang sudah pernah mendahului kita, mereka berjuang di jalan Allah, semoga Allah berikan kekuatan juga. Ini fight ya, semangat hidup, motivasi yang diri, ingat bekal hidup apa sudah cukup menghadap Allah. Ini kalau ditambahin dari tipsnya Mas Haris, ingat bekal hidup apa sudah cukup menghadap Allah dan ingat hutang. Gitu. Karena apa? Karena jangan sampai kita merugi ya. Dan yang ketiga ini sebenarnya tadi adalah perbanyak istighfar dan sholawat. Daru yang keempat tadi, ayo ikhtiar bumi dilakukan dengan cara herbal dan berjemur. Nah ini 4 tadi kalau mau dirangkum ya tipsnya. Alhamdulillah, terima kasih berbagi link. Apa bekalmu sudah cukup? Nah ini ya. Kalau Mas Rahud itu bekalnya udah lebih-lebih kok. Saya tahu beliau, kata Mas Haris ya. Insyaallah. Nah, ini berdamai dan ikhtiar. Ya, benar Mas Denny, terima kasih ya. Ini sudah dirangkum nih ya, memiliki semangat hidup, bekal menghadap Allah, berdamai dengan situasi dan ikhtiar ya. Masya Allah perjuangannya. Nah, ini Mbak Dita, Pak Ismail semoga sembuh dan sehat beraktivitas lagi, kayaknya Pak Ismail sedang sakit ini ya. Nah, ini Mbak Denny juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Denny, perbanyak sholawat. Hal apa yang Mas Rahud lakukan ke depan yang Mas Rahud belum lakukan sewaktu belum terpapar COVID? Nah, ini pertanyaannya. Mas Rahud, ada pertanyaan nih dari Mas Haris. Hal apa yang akan Mas Rahud lakukan ke depan yang Mas Rahud belum lakukan sebelum terpapar COVID? Nah, silakan coba. Nah, silakan. Jadi ketika saya kemarin terpapar COVID, yang saya lihat adalah yaitu tadi bekal saya belum cukup, gitu. Jadi bukan memang ya, dalam diri saya berjanji bahwa insya Allah bukan lagi hanya dunia yang kita urus, tapi bekal untuk akhirat amal ini harus lebih diperbanyak lagi. Ya ini kita, dan alhamdulillah ada wadahnya, juga sudah ada wadahnya, yaitu Sukses Berkah Community ini. Insya Allah. Nah itu tempat kita berjuang dan berkontribusi. Insya Allah. Insya Allah disinilah
saya insya Allah akan memperbanyak lagi amal. Gitu. Dan yang paling penting ya juga sedekah juga penting. Sedekah ilmu, sedekah apa namanya? Materi itu juga penting. Yang akan menjadi amal jariah. Masya Allah. Jadi memperbanyak amal soleh dan amal jariah. Saya dengar katanya mobilnya Mas Raud dua-duanya pun itu diizinkan untuk siapapun yang membutuhkan untuk penanganan ke rumah sakit, ambulan dan segala macam boleh dipakai gitu ya Mas Raud ya. Saya dengar kalau salah. Bukan dua-duanya Gus. Monggo kalau memang ini nganggur. Intinya kalau nganggur diizinkan kalau mau dipakai gitu ya. Tapi memang ada satu yang memang ya intinya monggo dipakai gitu guys. Ya. Jadi kalau teman-teman, Mas Raud ini mewakafkan wakaf manfaat gitu ya. Wakaf manfaat itu artinya gini. Jadi wakaf itu banyak macamnya, salah satu aja wakaf manfaat. Wakaf manfaat itu tidak harus diwakafkan 100% barang kita serahkan, tapi ada manfaat yang bisa diambil dari harta yang kita miliki. Misalnya contoh, teman-teman ada di Surabaya yang misalnya butuh untuk ke rumah sakit, butuh apa dan nggak ada kendaraan. Nah, bisa minjem nih punya Mas Raud nih, dipakai untuk rumah sakit karena beliau mungkin mengalami perjuangan yang begitu luar biasa pada saat cari rumah sakit dan seterusnya, merasakan beban teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada yang butuh untuk ya mungkin bukan hanya ke rumah sakit mungkin ya Mas Raud ya, hal-hal yang sifatnya manfaat buat umat. Dan kalau memang misalnya teman pas mobilnya tidak dipakai atau memang memungkinkan untuk dipakai, boleh diizinkan untuk dipakai. Itu namanya wakaf manfaat. Masya Allah, luar biasa Mas Raud ya. Semoga menjadi amal soleh antum, menjadi amal jariah antum ya. Nah, ini alhamdulillah sudah kelihatan lebih cerah dan happy kata Mbak Isnita. Masya Allah, luar biasa. Kata Pak Parman, berbesmili aku lur katanya. Nah, ini ada pertanyaan. Waktu Mas Raud sakit, gimana kondisi usahanya Mas? Apakah ada tim yang meninggal? Bagaimana bisa bertahan? Oh, ini tadi sudah diceritakan kalau ada tim yang meninggal, tapi Mas Raud bagaimana nih kondisi perusahaan pada saat ditinggal isoman dan bagaimana bisa bertahan sampai hari ini? Mau nggak Mas Raud dijawab? Jadi ya apa ya? Allah itu sangat baik. Allah sangat baik. Nggak semuanya tim, memang banyak tim yang istilahnya sudah terpapar COVID pada waktu itu. Tapi alhamdulillah mereka itu lebih kuat daripada saya. Jadi mereka masih bisa mantau walaupun mereka terpapar, mereka izin WFH tetap bisa mantau, tetap bisa menyemangati, dan juga pimpinannya teratas general manajernya, alhamdulillah walaupun terpapar COVID tapi kayak hanya lewat gitu Coach. Kayak hanya lewat gitu. COVID itu hanya lewat aja gitu. Greges-greges biasa aja. Setelah itu ya nggak sesak ya masih seperti biasa Coach. Gitu. Jadi masih bisa nangani itu. Ya alhamdulillah turun, tapi nggak terlalu banyak sih alhamdulillah gitu. Karena ya saya yakin bahwa Allah Maha Baik. Ya. Turun itu juga dialami hampir mayoritas karena PPKM itu membuat pembatasan dan lain-lain ya. Hampir mayoritas yang saya lihat, saya dampingi juga rata-rata ada penurunan. Tapi di pop jasa termasuk masih luar biasa gitu. Penurunannya nggak terlalu signifikan saya lihat ya. Ini ada Mas Ongki juga hadir nih. Masya Allah. Jenderalnya juga hadir nih. Jadi, Masya Allah luar biasa. Jadi ini tadi cerita di Mas Raud ya. Jadi Mas Raud ini kalau nggak salah memang punya komorbid di paru ya. Jadi dulu juga sebelum kena COVID itu sering kalau pas batuk atau pilek itu sering over gitu. Jadi memang ada sebelumnya mungkin gejala di paru atau di ininya. Tapi Masya Allah, jadi mungkin kalau dibandingin sama yang lain, saya waktu itu khawatir juga salah satunya karena tahu riwayat kesehatannya Mas Raud. Karena waktu itu pas OYC di mana gitu, sempat agak kurang enak badan dan beberapa kali pertemuan itu batuk pilek saya perhatikan lumayan intensitasnya tinggi gitu. Oh ya, karena saya juga punya sinus gitu. Saya ada sinus, ada riwayat batuk pilek, jadi agak sedikit paham ya. Perbedaan cuaca aja kadang bisa bersin-bersin gitu kalau saya pribadi. Nah, ini kata Mas Sam Hadis, Mas Raud itu nggak punya riwayat jantung. Maksudnya nggak ada riwayat jantung. Yang ada itu riwayat latah. Ya. Pak Jenal Arifin, alhamdulillah Pak Dede hadir. Mas Oki sehat selalu juga ya buat Mas Oki, Pak Jenal. Alhamdulillah Diri Rejo hadir ya. Mas Raud tetap semangat, tetap optimis ya. Ikhtiar jalan langit, Masya Allah. Ini Mas Raud orangnya dingin seperti perasaan dia ke saya. Kediri hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah,
Oke, nah Masya Allah ini tadi adalah apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita Mas Raut ya, cukup banyak juga yang apa namanya bertanya. So nanti kita juga akan lihat. Nah, ini ada yang coba ini. Bapak saya sakit Idul Adha, batuk, lalu sesak nafas. Saya berikan tes, antibodi hasilnya positif. Lalu saya bawa ke rumah saya dan isolasi di lantai 2 yang sirkulasi udaranya ganti terus karena anginnya cukup kencang. Saya kasih jus loba dan tomat, saturasi oksigen sempat 93 coach, dan yang tambah bikin emosi saudara saya tetap nggak percaya adanya COVID dan minta Bapak suruh pulang ke rumah sendiri. Gimana tuh coach nanggepin orang-orang yang tidak percaya dengan adanya COVID? Nah, kalau Mas Raud gimana Mas? Percaya nggak adanya COVID? Saya ya tetap percaya gitu guys. Tapi pada waktu ya pede karena banyak teman-teman yang sembuh gitu guys. Tapi ya itu tadi, makin pada waktu saya sakit, berita WA di grup itu innalillahi. Kalau dulu kan orang-orang tua guys. Nah pada waktu saya sakit itu teman saya sendiri, tim saya, terusan banyak sekali umur-umur di bawah saya juga meninggal. Waduh ini. Ini yang bikin saya agak minus guys, agak menyerah guys. Tapi apa ya namanya ya? Ya memang sudah Allah takdirkan. Saya mengutip dari statusnya Mbak Novi, itu luar biasa Mbak Novi OYC 2 Nah itu Allah vaksin langsung. Alhamdulillah Allah nggak apa kata-katanya nggak negatif, nggak istilahnya ya Allah aku kok dikai COVID gitu, nggak gitu. Tapi alhamdulillah Allah vaksin langsung. Itu kami sekeluarga. Ya Allah. Itu yang membuat kami alhamdulillah Allah vaksin langsung, kami sekeluarga beserta tim kami juga gitu. Sehingga sekarang tim manajemen semua kena loh guys. Iya. Head office kena semua. Waduh ini alhamdulillah. Jadi kita kemana-mana lagi sudah alhamdulillah alhamdulillah imun kita lebih meningkat. Serta yang paling penting adalah memang iman kita juga meningkat. Masya Allah. Seperti acara kita hari ini ya. Ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Imunnya meningkat, imannya meningkat. Masya Allah, luar biasa. Dan salah satu hikmah saya sudah kena COVID di Januari, itu akhirnya pada saat Mas Raud kena, saya bisa kesana dengan lebih pede. Iya, guys. Iya, jadi lebih pede karena kerasa masih punya antibodi ya. Nah, Insya Allah, ini luar biasa. Teman-teman, kalau saya ditanya, Coach, COVID ada nggak? Saya selalu menyampaikan ke teman-teman, COVID ada. Ini karena ini, walaupun kita nggak bisa ngelihat, ini hal gaib gitu. Dan seorang yang beriman, ya harus percaya iman juga kepada hal yang gaib gitu. Salah satunya adalah yang tidak lihat, seperti COVID gitu. Dan pada saat terjadi COVID, baik gelombang pertama, gelombang kedua, di SBC saya selalu menggerakkan para pejuang, saya menggerakkan teman-teman di SBC, saya menggerakkan relawan untuk langsung menyebar gitu ya. Gelombang pertama itu ribuan liter probiotik kita sebar, nggak tahu berapa ratus ribu botol itu akhirnya tersebar. Dan gelombang kedua kemarin, ketika saya pertama kali kena, sebelum Mas Rahut, bahkan itu saya sudah, beberapa teman-teman saya mendapat informasi ada varian Delta, dan daerah-daerah yang tadinya sangat minim kena, kayak di daerah Jawa Tengah, daerah Madura gitu, ternyata banyak yang kena. Ini saya konsultasi juga dengan Rob ya, almarhum. Nah, ketika ngobrol dengan teman-teman ya, akhirnya waktu itu bilang, oh ini ada varian Delta nih, ada tambahannya karena menyerangnya ke lambung. Kadang di tes itu nggak muncul hasil positifnya dari lambung, nanti baru ketika sudah pencernaan bermasalah dia malas makan, muntah dan lain-lain, naik ke paru-paru. Kasihlah ada beberapa ramuan tambahan itu yang ada probiotik B8, ada B21, sari buah itu, dan juga ada lumbre gitu. Nah itu kita sudah gerak juga gitu, karena saya yakin memang ada gitu. Tapi artinya sebenarnya kita proporsional, nggak boleh terlalu takut berlebihan gitu. Jangan sampai takutnya dengan COVID membuat kita lebih takut pada COVID daripada takut kepada Allah gitu. Nah ini akidah kita yang berbahaya gitu. Takutnya wajar saja, yo ada gitu ya. Kayak misalnya ada setan, ada gitu. Tapi nggak perlu takut berlebihan gitu. Nggak perlu takut berlebihan gitu. Tapi jangan meremehkan. Nggak boleh juga kita sombong. Nggak boleh juga kita takabur gitu. Jadi ya kita proporsional. Oh ya COVID ini ada. Kita bersandingan di alam semesta ini gitu ya. Nah dia sekarang mungkin lagi marah karena mungkin ada manusia yang usil dan jahil juga, mungkin menyakiti dia di laboratorium sehingga dia akhirnya seperti sekarang gitu. Maka apa yang harus kita lakukan ya kita tetap ikhtiar terbaik gitu ya. Jadi kalau ada yang misalnya belum percaya ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita juga
Misalnya, oh ada orang yang nggak percaya, ya nggak ada masalah sih sebenarnya menurut saya. Kalau ada orang yang nggak percaya itu, ya insya Allah pelan-pelan, kan hidayah itu milik Allah gitu ya. Kita itu nggak bisa memberi hidayah kepada manusia. Yang bisa kita berikan apa? Ya, yang bisa kita berikan itu adalah kasih sayang. Yang bisa kita berikan itu perhatian. Yang bisa kita berikan kepada orang lain itu apa? Ya kontribusi dan juga pelayanan. Nah tugas kita seperti itu gitu ya. Masalah orang itu nanti akan mendapat hidayah atau tidak, serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena kita nggak akan bisa. Tugas kita aja menyampaikan saja. Ya kayak hari ini kita menyeru kepada kebaikan, kita menyampaikan hal-hal yang baik, kita memberikan experience dan pengalaman bagaimana bangkit. Nah, semoga menjadi manfaat buat teman-teman yang lain juga ya. Nah, jadi pengalamannya kira-kira seperti itu. Tapi ikhtiar tetap harus dioptimalkan. Hasil akhir serahkan sama Allah ya. Nah, insya Allah kayak gitu. Nah, oke, masih ada lagi nggak ya pertanyaan-pertanyaan? Saya cari dulu Mas ya. Nah, sepertinya sudah kita jawab semua. Oke, alhamdulillah kayaknya sudah terjawab semua Mas Rahut. Nah, karena sudah terjawab semua, tidak ada yang, semoga tidak ada yang terlewat. Nah, dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 7. Ah, ini termasuk ngopi pagi kita paling lama. Karena saya hari ini sedang di Sumatera, sedang di Lampung. Harusnya agendanya kemarin kita peletakan batu pertama Pondok Entrepreneur Umat yang ada di sini ya. Jadi alhamdulillah di pondok yang sedang kita bangun ada 2 bagian. Yang di depan itu nanti kita jadikan Pondok Utsman bin Affan, dan belakang itu nanti kita jadikan Pondok Entrepreneur Umat gitu. Jadi Pondok Entrepreneur Umat ini nanti juga berjandingan, jadi satu di satu kawasan dengan Pondok Utsman di sini. Insyaallah ya. Nah, mohon doanya untuk kelancaran, mohon doanya untuk pondok yang sedang kita bangun bersama-sama. Ini milik umat, bukan milik kami gitu ya, bukan milik saya. Dan ini kontribusi juga banyak dari teman-teman SBC ya untuk PU-nya. Nah, sehingga semoga ya sama tadi, ini adalah wasilah jalan lah untuk kita mencari bekal kepada Allah. Teman-teman, kita doakan Mas Rahut dan keluarga semoga selalu diberi kesehatan, diberikan kekuatan ya, dan usahanya juga semakin sukses, semakin berkah, manfaat buat banyak orang ya, keluarganya juga semakin soleh dan soleha, semakin mendekat kepada Allah. Dan semoga cerita hari ini menjadi inspirasi, amal jariah buat Mas Rahut, dan menjadi inspirasi ilmu yang manfaat buat teman-teman yang semuanya yang hadir. Mohon didoakan juga buat keluarga besar di SBC yang hari ini sedang sakit, ada yang terpapar COVID, ada yang mungkin juga sedang berjuang. Nah, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita selalu diberi kesehatan dan juga kekuatan, dan Allah berikan kesembuhan. Dan untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan di dunia yang hari ini sedang berjuang juga, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan juga Allah mampukan untuk sembuh dengan keadaan yang jauh lebih baik. Dan untuk kita, untuk diri kita, perusahaan kita, semoga Allah jadikan sisa usia kita usia yang berkah, sisa usia kita usia yang manfaat, dan semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya semakin hari menjadi semakin lebih baik, semakin mendekat kepadanya, dan apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, semoga semua ujian itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, dan kita mampu melampauinya, dan Allah berikan kepada kita kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah jadikan usaha kita usaha yang sukses dan juga berkah dan juga berlimpah, dan semoga Allah berikan keluarga kita sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan Allah jadikan hari ini sebagai hari yang penuh dengan manfaat, inspirasi, dan keberkahan buat kita semua. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.